Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi nih di channel Raffi Saka. Pada kesempatan kali ini kita kembali lagi membahas alur sebuah cerita. Oke, sebelum lanjut, yuk bantu subscribe dan like serta komen serta share ke teman-teman kalian agar admin semakin semangat lagi membuat video terbaru di setiap harinya. Oke, langsung saja kita mulai. Pria itu mencoba yang terbaik, sesak napas, bergegas ke orang seperti orang gila dan berlari keluar dari area terlarang. Di mata semua orang, memilih kabur saat ini memang merupakan pilihan yang paling tepat. Karena jika Anda pergi, Anda akan mati. Jika Anda tidak pergi, Anda akan mati. Sebaliknya, cobalah untuk melarikan diri. Namun bukankah mencari kematian untuk melarikan diri di bawah mata Master Sekte Setan Darah? Saya melihat Master Sekte Setan Darah membanting lengannya dan melambaikan ke sisi lain dari udara ledakan. Orang-orang di belakangnya tiba-tiba dihancurkan ke tanah oleh ledakan tekanan udara. Hanya pria yang hendak melarikan diri yang dibiarkan berdiri. Tubuhnya tiba-tiba membeku dan tubuhnya diselimuti banyak aura merah darah yang menakutkan. Rasanya seperti terbungkus selimut merah muda. Di bawah selimut dia perlahan terbang menuju Master Sekte Setan Darah. Master Sekte selamatkan hidupmu. Sekte Master selamatkan hidupmu. Pria itu berteriak histeris, berjuang dengan panik tapi tidak berhasil. Gerimis, kamu juga seorang yang aku kultivasi dengan baik, tetapi tindakanmu hari ini terlalu mengecewakanku. Master Sekte Setan Darah berkata dingin, dan kemudian perlahan mengepalkan tinjunya ledakan. Saat tinjunya mengepal, selimut itu tiba-tiba mengencang, mencekik pria bernama Gerimis itu untuk hidup. Setelah selimut menghilang, Gerimis jatuh ke tanah, tubuh cacat, kepala mati lemas, dan tidak ada napas. Dunia terlalu takut untuk berbicara. Master Sekte Setan Darah mengalihkan perhatiannya ke lelaki tua itu lagi. Tapi kali ini dia tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya menatap lelaki tua itu selama 3 detik. Mendadak, Master Sekte Setan Darah menghindar dan muncul di depan lelaki tua itu seperti teleportasi, meraih lurus ke arah lehernya dengan satu tangan. Bla bla bla. Tubuh kurus lelaki tua itu segera diangkat oleh Master Sekte Setan Darah dengan satu tangan, seperti anjing liar. Orang tua itu benar-benar lemah, anggota tubuhnya tergantung di tanah, mata tuanya yang keruh terbuka dengan sekuat tenaga, dan dia melirik Master Sekte Setan Darah. Bibirnya yang kering bergerak sedikit tetapi tidak bisa berkata-kata. Dia kehabisan tenaga. Apakah kamu melihatnya? Sudah lama saya katakan bahwa orang ini sudah kehabisan bahan bakar. Tidakkah kamu percaya? Apakah kamu melihatnya? Teriak Master Sekte Setan Darah. Master Sekte Setan itu bijak. Semua orang sibuk. Oke Pak Tua, di mana kuncinya? Buka pintunya dengan cepat. Master Sekte Setan Darah mendengus dingin. Tapi lelaki tua itu masih menutup telinga. Master Sekte Setan Darah menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba menyadari sesuatu dan segera mengulurkan tangannya untuk memeriksa denyut nadi lelaki tua itu. Meskipun dia tidak sepengetahuan Damar dalam keterampilan medis, dia masih tahu denyut nadi. Setelah denyut nadi, Master Sekte Setan Darah segera mengerti bahwa bukan karena lelaki tua itu menolak untuk berbicara, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Ini sudah menjadi orang yang sekarat, bajingan. Master Sekte Setan Darah sangat marah. Dia akhirnya mengerti mengapa lelaki tua itu tidak memasukkan dirinya ke dalam sangkar, tetapi malah duduk di sini diam-diam. Tujuan orang tua itu sangat sederhana, hanya untuk menakut-nakuti orang ini, menunda waktu untuk Damar. Orang tua itu berhasil, orang-orang dari Sekte Setan Darah ketakutan. Faktanya Master Sekte Setan Darah juga ketakutan. Kalau tidak, dia tidak akan membiarkan Gerimis maju untuk memujinya. Master Sekte Setan Darah dipenuhi dengan kebencian dan segera mengangkat tangannya, bersiap untuk melepaskan pria tua itu dari kulitnya. Tetapi dia tiba-tiba berhenti. Dia melirik bagian belakang besi dingin besar di sana dan sudut mulutnya sedikit naik. Itulah satu-satunya tempat untuk menyembunyikan orang. Master Sekte Setan Darah percaya bahwa Damar berada di balik dinding besi.
Dokter Damar, sepertinya lelaki tua ini sangat baik padamu. Untukmu dia mengambil inisiatif untuk mengabadikan dirinya untuk menunda waktu kita. Kurasa lelaki tua ini pasti telah mengajarimu cara melarikan diri dari sini kan? Coba tebak, menggali lubang atau berlatih sihir atau yang lain. Ya, bagaimanapun menurutku orang tua ini seharusnya baik padamu kan? Darah Master Sekte Iblis tiba-tiba melepaskan tangannya dan berkata sambil tersenyum kepada Penatua. Apa perintah Master Sekte? Pergi, bawakan saya air suci dari kolam darah. Saya ingin menyelamatkan orang tua itu hidupnya. Kepala Penatua lain turun. Setelah beberapa saat, beberapa setan darah membawa ember besar dan ember besi diisi dengan cairan berwarna merah darah. Meski sekte setan darah tidak segan-segan menginjak paha lelaki tua itu, ledakan, suara patah tulang terdengar. Lelaki tua itu mengeluarkan tangisan lemah dan menyakitkan dan dia sedikit meronta, tetapi kehilangan kekuatannya. Orang tua, kamu pikir kamu akan mati ketika kehabisan bahan bakar. Jadi kamu tidak takut pada apapun, benar? Haha, kamu salah. Di sekte setan darah, siapapun yang harus mati sekarang lebih baik bagimu untuk hidup daripada mati. Master sekte setan darah mencibir dan dengan beberapa kaki berturut-turut menginjak lelaki tua itu, lalu mengangkatnya, menekannya ke dalam cairan merah darah. Berdebar, darah terciprat. Begitu cairan masuk erangan lemah, lelaki tua itu menjadi sedikit lebih keras, diikuti dengan jeritan dan lolongan yang menyedihkan. Dokter Lin, apakah Anda mendengar? Penolong Anda sedang disiksa sekarang. Jika Anda ingin saya memberinya waktu yang baik, tidak membiarkan dia mati, maka buka pintu penjara dengan patuh dan keluar dan menyerahlah. Damar di belakang. Hantei tiba-tiba membuka matanya, pupilnya berwarna merah darah. Jika ada cukup obat dan peralatan, Damar dapat terus memperpanjang hidupnya untuk orang tua. Dan air diberi ke kolam darah yang dibawa oleh sekte setan darah memiliki efek memperpanjang hidup. Tidak bisa menyembuhkan orang tua, tapi bisa mencegahnya mati dalam waktu singkat. Dia adalah orang yang baik pada dirinya sendiri. Anggota tubuh lelaki tua itu dipotong dan dia dilemparkan ke dalam genangan darah. Ini seperti terlambat. Teriakan menyedihkan bergema di seluruh area terlarang. Damar sangat marah, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tahu bahwa jika dia bergegas keluar sekarang, dia akan mati. Tetapi bahkan jika dia tidak keluar, sulit bagi Damar untuk berkonsentrasi dan bermeditasi, dan tidak mungkin untuk menyingkat tubuh Dewa Bela Diri. Dia menutup matanya erat-erat dan lelaki tua itu melolong kesakitan datang dari telinganya yang membuatnya khawatir. Meskipun dia telah mengenal lelaki tua itu untuk waktu yang singkat, dia adalah orang yang baik pada dirinya sendiri. Tidak, aku harus bermeditasi. Damar menggertakkan giginya, mengeluarkan jarum perak dan ingin menggunakannya untuk menenangkan diri. Tapi semakin dia merasakan terganggu, sampai saat itu lelaki tua yang berjuang di kolam tiba-tiba meraung. Nak, tenang, kamu harus tenang, jangan impulsif. Suara ini sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatan lelaki tua itu. Damar bergidik, matanya melebar. Meskipun dia tidak bisa melihat gambaran penderitaan lelaki tua itu, dia bisa membayangkan harapan dan rezeki dari mata lelaki tua itu. Dia berharap bahwa Damar akan membalas dendamnya. Dia berharap Damar bisa keluar dengan selamat, alih-alih jatuh ke tangan para setan darah seperti dia dan menderita siksaan. Jika setan darah tidak bisa membayar harganya, maka dia akan berkorban dengan sia-sia. Kamu bajingan, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa pedang setan darah saya buruk? Orang tua itu pingsan kesakitan, tetapi efek obat dari genangan darah tiba-tiba mempertahankan hidupnya. Ini adalah hidup daripada mati. Tapi kali ini tidak peduli seberapa keras laki tua itu melolong, dia tidak bisa lagi mendengar gerakan apapun di belakang Hantie. Mata guru sekte setan darah menjadi dingin. Master sekte sepertinya tidak berhasil. Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dokter Jenius Lin itu pasti punya beberapa trik. Kita harus menemukan cara untuk mendobrak pintu besi itu. Kepala tetua di sebelahnya melangkah maju. Bagaimana besi dingin laut utara ini bisa dihancurkan? Kata Master Sekte Darasen.
Kudengar ada pancaran air yang menggunakan kekuatan air untuk memisahkan apapun, memotong besi seperti lumpur. Atau kamu bisa mencobanya, di mana kamu akan mendapatkan mesin dalam waktu singkat. Master Sekte Setan Darah menatapnya dan bertanya, "Oh ini." Kepala sepupu tampak malu. Pada saat ini elit Setan Darah tiba-tiba melangkah maju. Master Sekte, meskipun kita tidak punya Master Sekte, meskipun kita tidak bisa masuk, kita bisa memaksa orang keluar masuk. Oh, Liki, katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Master Sekte dan Setan Darah memandangnya yang bertanya. Gunakan api, kata elit. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang berbinar. Rencana bagus, bagaimana mungkin aku tidak memikirkannya? Tiba-tiba banyak tetua berseru. Oke, gunakan api saja, bakar untukku. Dokter Damar tidak peduli apakah dia hidup atau mati. Segera diisi tempat ini untukku. Aku akan menggunakan api untuk memasak semuanya di sini. Anda telah membuat kontribusi yang bagus dan Anda telah dipromosikan menjadi Diaken dari Blood Moon Hell. Terima kasih Master Sekte. Murid yang menggigil Ligu buru-buru berlutut. Segera para murid dari Sekte Setan Darah mengambil sejumlah kayu besar yang kering dan melemparkannya melalui celah di dalam sangkar. Ketek, ketek, ketek. Bata Damar membuka matanya sedikit dan melihat kayu bakar menabrak dinding, lalu jatuh dan berserakan di tanah. Lambat laun kayu bakar semakin banyak menumpuk dan kandang-kandang dipenuhi kayu bakar kering. Dokter Damar, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Jika Anda keluar sekarang, buka pintu penjara dan bersujud kepada Master Sekte untuk meminta maaf. Master dapat mempertimbangkannya untuk menyelamatkan hidup Anda. Jika Anda bersikeras untuk bertahan, maka jangan salahkan Master Sekte Kelam. Teriak Master Sekte Setan Darah dengan keras. Namun masih tidak ada gerakan di dalam. Aku tidak tahu apa itu. Master Sekte Setan Darah secara langsung menyebut lelaki tua yang sekarat di kolam darah, mengarahkan kepalanya ke Dandeng dan mencibir. Senbo, kamu beruntung memiliki seseorang yang mendukungmu. Kamu sebelum mati, kali ini biarkan kamu melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana orang di dalam mati. Setelah berbicara, dia melambaikan tangannya. Wow, sejumlah besar bunga api terbang ke kandang dan mendarat ke kayu kering. Dalam sekejap panggilan, api mulai menyala. Sangkar itu langsung berubah menjadi lautan api. Orang tua itu membuka matanya dengan susah payah melihat di depannya. Wajahnya menjadi abu. Ini adalah akhir dari melawan Sekte Setan Darah saya. Master Sekte Setan Darah mencibir lalu melemparkan orang tua itu ke samping dan membiarkannya mati. Tambahkan lebih banyak kayu bakar. Tambahkan lebih banyak kayu bakar. Dokter Damar memiliki tubuh bawaan astral. Dia tidak akan mati, terbakar untuk sementara waktu. Jadi terus tambahkan kayu bakar untukku, bakar dia selama 3 hari 3 malam. Teriak kepala sepupu. Para murid mencoba yang terbaik untuk menambahkan kayu bakar di dalamnya. Tapi di mata Master Sekte Setan Darah, kematian Damar telah ditakdirkan. Sayang sekali bahwa Kaisar Darah Lingzi dikuburkan dengan margalin. Jika tidak, keterampilan medis Sekte Setan Darah ini pasti akan meningkat selangkah lagi, yang sangat disayangkan. Master Sekte Setan Darah menggelengkan kepalanya, berbalik dan berjalan keluar dari istana. Daerah terlarang. Melihat ini, kepala sepupu dengan cepat mengikuti Tuan Sekte. Apa yang harus dilakukan selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Tentu saja Guru Sekte ingin berkultivasi. Dia ingin menggunakan Kaisar Darah Lingzi untuk meningkatkan keterampilannya. Tetapi dia tidak pernah ingin membuat kekacauan seperti itu. Tapi sekarang bukan waktunya untuk membenci. Hari konferensi semakin dekat. Jika Master Sekte tidak segera meningkatkan kekuatannya, bagaimana Sekte Setan Darah saya bisa mendapatkan keuntungan di konferensi? Berbicara tentang ini, wajah dari Master Sekte Setan Darah semua kesal. Tuan Sekte, meskipun kita tidak memiliki Kaisar Darah Lingzi, saya pikir pasti ada sesuatu yang dapat menggantikan Kaisar Darah Lingzi. Kepala tetua berkata dengan tergesa-gesa. Ada apa? Master Sekte Setan Darah buru-buru bertanya Sekolah Suanyi. Oh, Master Sekte Sekolah Suanyi adalah organisasi medis yang dibangun oleh Dokter Damar dengan seluruh kekuatannya. Saya pikir pasti ada banyak pengalaman medis Dokter Damar dan bahan obat langka.
Jika kita mengambil Suwanyi dengan sekolah kedokteran di tangan Anda, orang-orang dari sekolah Suwanyi akan membantu Anda dalam kultivasi Anda dan berlatih dalam bentuk pengobatan dan seni bela diri. Bukankah kekuatan Anda, Master Sekte, berkembang pesat? Kata tetua sambil tersenyum. Begitu kata-kata ini keluar, ada kilatan cahaya aneh di mata Master Sekte Setan Darah. Dia merenung sejenak lalu mengangguk dan berkata, "Oke, Anda mengirim seseorang untuk pergi dan memberitahu orang-orang di Suwanyi dan berkatakan bahwa Damar telah mati di tanganku. Beritahu mereka semua untuk tunduk pada Sekte Setan Darah. Jika ada yang tidak patuh, mereka akan dibunuh." "Ya, Master Sekte, lupakan, lakukan sendiri. Kali ini jangan mengecewakanku lagi, atau kamu juga akan memasuki area terlarang. Ayo kita memanggangnya," kata Master Sekte Darah dengan suara serak. Kepala sepupuh gemetar, seluruh berlutut buru-buru dan bersujud kepadanya. "Jangan khawatir Sekte Master, noda darah dan akan berada di tanah. Jangan pernah mengabaikan. Pergi, ikuti Setan Darah tidak menyembunyikan apapun. Segera berita bahwa Dr. Damar dibakar sampai mati di Sekte Setan Darah tersebar. Untuk sementara ada kegemparan dalam seni bela diri dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di negara itu terguncang. Mahai juga mendapat berita pertama kali dan dia hampir seperti orang bodoh. Damar terbakar sampai mati, bagaimana mungkin? Di kantor, Mahai tiba-tiba berdiri menatap Sutian dengan mata terbelalak dan pucat di depannya. "Tuan Ma, saya juga tidak ingin mempercayainya, tetapi cerita ini berasal dari Sekte Setan Darah. Tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Lagi pula, bukankah Damar kami pergi ke Sekte Setan Darah selama ini?" Sutian sedikit bingung. Mahai berpikir sejenak dan buru-buru berteriak, "Cepat, segera atur mobil untuk membawa Suyan, Nona Liu Qian dan yang lainnya ke bandara Sutian. Anda dapat pergi ke sekolah Suwanyi bersama lagi." "Tuan Ma, apa yang kamu lakukan? Sudah, orang-orang dari Hongyan belum datang." Sutian bertanya dengan bingung. "Berhenti bicara omong kosong, cepat pergi," teriak Mahai. Sutian cukup kesal, tetapi status dan kekuatan Mahai yang sebenarnya lebih tinggi darinya, jadi dia hanya bisa mengatur melalui telepon. Mahai mengenakan mantelnya dan bergegas ke sekolah Suwanyi bersama Sutian. Dan sebuah batlai juga menjemput Suyan dan Lukian yang dekat dengan Damar dan melaju menuju bandara. Inilah yang disepakati Mahai dan Damar sebelumnya. Begitu keadaan berubah, orang-orang ini harus segera dipindahkan, jangan sampai Hung Nyangu dan yang lainnya menyerang mereka. Damar bahkan memikirkan alasan dan mengundang mereka ke pulau tertentu untuk berlibur atas nama Damar. Meskipun dia berjalan buru-buru, Damarlah yang akan memberinya wajah. Namun sebelum Mahai tiba di sekolah Suwanyi, ada telepon masuk. Ahong yang mengantarkan pesawat. Sutian melirik ponselnya. Dengan cepat menekan tombol sambungan, namun setelah beberapa saat wajahnya sangat jelek. "Ada apa?" tanya Mahai. "Sesuatu terjadi," Sutian berkata dengan suara rendah. "Ada orang yang menghalangi pesawat di bandara, jadi mereka tidak akan membiarkanmu naik pesawat." "Apa?" Mahai tercengang. "Sekarang saya tidak tahu dari faksi mana yang mereka berasal. Untungnya Gong Xiun mengatur seseorang untuk melindungi Nona Suyan dan yang lainnya terlebih dahulu. Orang-orang kami bertarung dengan mereka, tetapi itu sangat tidak menguntungkan. Pergi ke tempat aman berikutnya," kata Sutian. Ketika Mahai mendengar ini, dia sedikit marah. Saya berkata, "Sutian, bukankah Anda kaisar bawah tanah, Jiangsen? Mengapa Anda tidak tahu bahwa semua orang menarik garis polisi di depan pintu kami?" "Bu, apa yang Anda katakan tidak asli. Sekarang saya peduli dengan wilayah abu-abu. Tapi saya tidak peduli dengan dunia seni bela diri. Saya tidak akan bisa terbang di atap dan berjalan ke sekitar dinding. Dan saya tidak akan bisa berurusan dengan master seni bela diri. Tidak peduli seberapa kejam bawahanku, ini adalah seseorang dari Sekte Kilin. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak bisa mengandalkanku untuk ini." Sutian menjelaskan dengan tergesa-gesa. "Bagaimana dengan orang-orang dari Sekte Kilin? Kemana mereka pergi?" "Kebanyakan dari mereka diatur di Hong Nyangu. Hanya sejumlah kecil dari mereka yang tinggal di Jiangsen, tetapi mereka sendiri tidak cukup ditempatkan di Yanjing. Benar-benar tidak mudah dan ditangani." Mahai melirik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pokoknya mari kita pindahkan Nona Suyan ke tempat yang aman dulu."
Dan mari kita pergi ke sekolah Suwanyi untuk melihat. Oke, mobil itu melangkah dengan kekuatan penuh dan berlari ke depan. Ketika mereka bergegas ke sekolah Suwanyi, Kin Busong, Lu Shao, Xiong Changbai dan yang lainnya semua berlari keluar. Cepat, segera berkemas, atur beberapa informasi penting dan ikuti aku dengan cepat, teriak Mahai. Tuan Ma, untuk apa ini? Kin Busong dan yang lainnya masih bingung. Tidak ada waktu untuk menjelaskan, cepatlah, teriak Mahai. Orang-orang saling memandang dengan cemas, tetapi mereka tidak terlalu banyak bertanya. Mereka hanya bisa melakukan apa yang dikatakan. Tetapi ketika orang-orang dari sekolah Suwanyi sedang sibuk membersihkan, beberapa mobil Rolls Royce membanting gerbang besi dan melaju ke akademi. Angka emas di bagian depan setiap mobil dicat merah darah. Mereka dengan arogan parkir di depan gedung utama akademi dan kemudian semua orang di atas turun dari bus. Itu adalah pria dan wanita berjubah merah darah dipimpin oleh seorang pria tua reyot. Meskipun lelaki tua itu kurus dan tua, suaranya sangat keras. Dia hanya mendengarnya berteriak dengan keras, orang-orang dari sekolah Suwanyi, dengarkan. Saya adalah kepala tetua Sekte Setan Darah. Noda darah, kali ini saya datang ke sini sesuai dengan perintah guru sekte kami. Silahkan pergi ke Sekte Setan Darah untuk melayani Master Sekte Setan Darah. Saya harap Anda semua sadar akan urusan saat ini. Patuh dan jangan melawan. Jika tidak, Dokter Jenius Anda Damarlin akan menjadi nasib Anda. Dengan suara ini semua orang tiba-tiba mengerti mengapa Mahai seperti ini. Ternyata dia menebak bahwa orang-orang dari Sekte Setan Darah akan datang ke sekolah Suwanyi. Banyak orang pucat dan bingung melihat tidak ada yang menjawab. Kepala sepupu melihat ke kiri dan ke kanan dan kemudian berkata, siapa yang bertanggung jawab atas ini? Berdiri. Masih tidak ada jawaban. Melihat ini, kepala sepupu mengangkat sudut mulutnya. Jangan bilang, bagus, sangat bagus. Seseorang, ya, tutup semua pintu untukku dan minta orang-orang untuk mengelilingi tempat ini. Karena mereka ingin bermain, tetua ini akan bermain dengan mereka. Ya, mengikuti perintah kepala penatua. Kedua, murid itu berlari dan menutup pintu. Apa yang kamu lakukan? Beberapa penjaga keamanan yang setia pada tugasnya segera berteriak. Tapi mereka baru saja selesai berteriak, murid dari Beng Beng Blood Demon Sekte menghindar dan melempar dada setiap orang. Penjaga keamanan segera memuntahkan darah dan jatuh ke tanah. Tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Melihat ini, beberapa orang biasa dan cendekiawan menjadi pucat karena ketakutan. Kin Bosong tidak tahan lagi. Dia menggertakkan giginya untuk keluar. Tuan Kin, kamu tidak boleh impulsif. Orang-orang di sampingnya buru-buru membujuknya. Orang-orang ini adalah gangster yang kejam. Mereka telah mengepung semua pintu masuk dan keluar. Jika saya tidak keluar lagi, siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan? Cepat dan panggil polisi. Saya akan berurusan dengan mereka. Kin Bosong Sen minum lagi langsung dari pintu gedung utama. Saya dekan di sini, Tuan. Tua ini, apa yang kamu lakukan? Tidak, teriak Kin Bosong. Apakah Anda bersedia untuk keluar? Kepala tetua tersenyum sedikit. Kalau begitu Anda seharusnya mendengar apa yang saya katakan barusan, kan? Dokter Damar Anda meninggal di tangan Sekte Setan Darah saya. Dan saya tidak berpikir Anda dapat memilikinya juga. Kemampuan untuk melawan kami dengan patuh tunduk pada Sekte Setan Darah kami bagaimana? Tuan, Anda salah. Sekolah Suwanyi kami bukan kekuatan klan. Itu adalah tempat untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang. Tempat untuk membahas ilmu kedokteran dan akademi datang ke sini baik pasien ataupun siswa yang datang untuk belajar. Mereka bukan milik organisasi ini. Oleh karena itu tidak ada yang tunduk atau tunduk, mengerti? Tangan di belakang punggungnya dan berkata dengan adil. Bajingan, kepala tetua sangat marah mengangkat tangannya dan menamparnya di udara. Terkunci, Kin Bosong semakin tua dan wajahnya ditampar dan dia jatuh langsung ke tanah. Tuan Kin, Presiden Kin, orang-orang di belakang berlari satu demi satu dan buru-buru membantunya. Anjing tua, dengarkan aku. Aku tidak peduli apa sekolah Suwanyi ini. Singkatnya, Master Sekte kami telah menyukainya. Kamu hanya memiliki dua pilihan sekarang. Pergi bersama kami dan pergi ke Sekte Setan Darah untuk melayani saya, Sekte Master, atau saya akan membantai sekolah Suwanyi Anda hari ini. Kepala tetua berteriak dengan marah. Jangan terlalu sombong. Kami sudah memanggil patroli. Mereka akan segera datang. Patroli? Hehe, menurutmu tidak ada orang dari Sekte Setan Darahku di ruang patroli? Karena kami berani datang ke sini, kami tentu saja bersiaplah. Tidak ada yang akan mengganggu kita.
Kepala sepupu mencibir. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka berubah. Sialan. Xiong Chan Bai menggertakkan giginya dan marah. Suara mendesing. Pada saat ini naga di sebelahnya tiba-tiba bisa menahan diri lagi. Dengan satu gerakan, dia menganyunkan jarum perak dan menusuk lubang mulut pada kepala tetua, berniat untuk menaklukkannya. Tapi sebelum jarum perak itu bisa terbang, kepala tetua mengangkat tangannya dan mencubitnya dengan kuat. Jarummu dibandingkan dengan Dr. Damar benar-benar berjarak 108.000 mil. Kepala tetua menggelengkan kepalanya. Akupunturku memang tidak sebagus guru, tapi jangan berpuas diri. Ketika guru kembali, aku akan membuatmu terlihat bagus. Long Shao menggertakkan giginya. Apakah kamu tuli atau apa? Bukankah aku mengatakan itu sebelumnya? Dr. Damar sudah mati. Kepala sepupu mencibir. Jangan berbohong kepada kami. Metode guru menembus langit dan bumi, dan keterampilan medis akrab dengan hantu dewa. Bagaimana Anda bisa membunuh mereka? Qin Busong menyeka wajah lamanya dan berkata dengan dingin. Sepertinya kamu benar-benar tidak percaya. Kepala tetua mengeluarkan ponsel dan memainkan sebuah adegan. Damar, itu adalah gambar kandang yang terbakar di area terlarang. Gurumu ada di dalam sangkar ini. Api di dalam sangkar telah menyala sepanjang hari. Apa menurutmu Dr. Damar bisa bertahan dalam kobaran api seperti itu? Apa? Dunia tercengang. Mustahil. Qin Busong, Mahai, dan yang lainnya hampir pingsan. Lao Shao terus menggosok matanya, tidak bisa mempercayainya. Anda dapat menggunakan kekuatan sekte setan darah pihak lain. Jadi mengapa Anda harus membohongi diri sendiri? Mungkinkah sesuatu benar-benar terjadi pada guru? Tubuh Long Shao bergoyang, punggungnya menempel ke dinding dan seluruh tubuhnya tercengang. Oke, jangan buang-buang waktu. Apakah kamu akan turun atau tidak? Kepala sepupu kehilangan kesabaran, meletakkan telepon dan berkata dengan dingin. Aku hanya bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Semua orang terdiam. Semua orang diam-diam menangis, beberapa pucat dan mata mereka cekung. Seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Kepala sepupu kesal dan berhenti berbicara omong kosong. Jadi dia mengangkat tangannya dan memerintahkan para murid untuk membunuh. Tetapi pada saat ini Qin Busong tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan suara serak. Hakim, jatuhkan. Aku akan membuat mereka tunduk pada sekte setan darahmu. Orang tua itu jangan menyakiti mereka. Dia bertepuk tangan, tapi sepertinya memikirkan sesuatu, menatapnya dan berkata, anjing tua, kamu membuat mereka menyerah, bagaimana denganmu? Aku tidak akan menyerah. Kamu membunuh guruku, bagaimana aku bisa menyerah untuk Anda? Bai Song, meskipun dia bukan seorang pejuang, dia adalah seorang tabib dan memiliki integritas. Bahkan jika saya mati, saya lebih baik mati daripada menyerah. Qin Busong berdiri dan memelototi kepala tetua dan berteriak keras. Dengan keras, nyaring dan kuat. Semua orang di sekolah kedokteran Suanyi berteriak. Mereka mengerti apa yang dimaksud Qin Busong. Qin Busong tidak ingin mereka mati, jadi dia meminta mereka untuk menyerah. Tapi Qin Busong tidak akan menyerah seperti ini, karena dia tidak takut mati. Dia lebih baik mati untuk Damar. Kata-kata Qin Busong juga membuat orang-orang sekte setan darah ini sedikit tersesat. Bagus, benar-benar anjing tua. Kamu benar-benar setia pada Dr. Damar. Aku sedikit tergerak oleh apa yang kamu katakan. Jika itu masalahnya, maka aku akan memberimu kesempatan. Dan berkata sambil tersenyum seseorang di sini, beberapa murid melangkah maju. Tangkap anjing tua itu untukku. Bukankah ini akademi? Bukankah semua orang di sini melakukan akademis? Jika itu masalahnya, beri mereka pelajaran yang bagus. Kepala tetua tertawa. Ya. Kedua murid itu bergegas maju. Apa yang kamu lakukan? Mencari kematian. Mahai dan Sutian sangat marah, berteriak sekuat tenaga, dan orang-orang di belakang mereka segera bergegas untuk menghentikan mereka. Sutian bahkan mengeluarkan pistol saku yang dibawanya dan berbicara tanpa ragu-ragu. Beng-beng, beberapa api menyembur keluar, tapi murid-murid ini sudah mengantisipasinya dan menghindar sebelumnya. Mereka sangat cepat sehingga Sutian mengikuti dan menembak, tetapi dia bahkan tidak bisa mengenai mereka. Persetan denganmu. Seorang murid bergegas ke Sutian dan menebas langsung pergelangan tangan Sutian. Klik, tangan Sutian memegang pistol langsung patah. Dia melolong kesakitan dan murid itu memandangnya lagi. Ledakan, Sutian jatuh ke tanah, berguling beberapa kali dan kemudian menjerit kesakitan sambil mencengkram pergelangan tangannya. Wajah semua orang berubah ngeri. Ketika dia kembali ke akal sehatnya, semua preman Sutian jatuh ke tanah dan mereka benar-benar dijatuhkan oleh seorang murid dari sekte setan darah.
Long Xiao dan yang lainnya tersentak. Preman Sutian sudah menjadi yang terbaik di Jiangxen. Banyak dari mereka adalah veteran, tetapi di depan murid sekte tentara mereka bahkan tidak bisa bertahan muka. Ini bukan orang biasa dari seni bela diri. Mereka memiliki dunia tersembunyi dan kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada mereka yang berlatih dari bela diri. Kami sama sekali bukan lawan. Long Xiao menggertakkan giginya diam-diam. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Hei, Qin Busong, jangan terlalu hebat. Kamu berani mati, kenapa tidak? Aku takut tulangku akan meleleh. Bagaimana jika aku bertarung dengan orang-orang ini? Hari ini sikap Long Xiao tegas, bahkan jika dia tahu bahwa dia tidak bisa menyalahkan. Dia tetap tidak akan tunduk diam. Kata-kata keduanya menginspirasi semua orang. Kalau begitu bertarung, balaskan dendam Dr. Damar. Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang ini pergi. Bahkan jika mereka mati, mereka akan menggigit bagian tubuh mereka. Orang-orang berteriak, semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Tetapi bagaimana kesenjangan dalam kekuatan dapat diatasi hanya dengan meneriakkan beberapa slogan. Saya melihat sudut mulut kepala tetua naik tiba-tiba menghindar bergegas ke depan Qin Busong, mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lalu mencengkram lehernya, menariknya keluar dari kerumunan dan jatuh di ruang terbuka di sebelahnya. Serangkaian tindakan ini seperti batu lampu listrik. Tidak terduga, tidak ada yang bereaksi. Qin Busong sudah jatuh ke tanah di sana. Tuan Qin, orang tua. Dian Qin, ekspresi semua orang berubah drastis dan mereka segera bergegas. Tapi bagaimana mungkin para murid sekte Setendara melakukan apa yang diinginkan orang-orang ini? Hanya mereka berdua yang berdiri di depan orang-orang ini dan menghentikan mereka semua. Bajingan, ayo pergi, jangan sakiti Guru Qin atau aku tidak akan pernah melepaskanmu. Orang-orang berteriak tetapi tidak ada yang bisa melakukan. Seseorang murid menjabat tangannya dan membalikan kelompok itu. Di depan orang-orang dari sekolah Suanyi ini, mereka seperti dewa tidak dapat diatasi. Bukankah anjing tua ini sangat kuat? Kalau begitu aku akan menyiksanya perlahan di depanmu. Aku ingin melihat apakah tulangnya cukup kuat atau apakah metode klan setan darah kita cukup kuat, keras. Setelah berbicara, kepala tetua melambaikan tangannya secara langsung, cabut semua kukunya untukku. Ya, penatua. Seorang murid menunjukkan senyum main-main dan berjalan menuju Qin Busong. Qin Busong berdiri dengan susah payah dan ingin melawan, tetapi dia segera ditekan ke tanah dan mengeluarkan telapak tangannya. Sementara murid lain mulai menarik kukunya satu persatu. Jeritan menyedihkan bergema di langit. Jari-jarinya terhubung ke jantung dan rasa sakit saat menarik kuku tidak perlu dijelaskan. Beberapa orang menangis memilukan, bergegas ke arahnya seperti orang gila, tetapi mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bom-bom. Pada saat ini lebih dari selusin mobil bergegas melewati gerbang dan berhenti di sini, dan sejumlah besar sosok bergegas turun dari mobil. Sekilas dia adalah master seni bela diri Kono dari Pulau Wongyu. Ini bala bantuan. Mahai sangat gembira. Berikan padaku. Orang-orang dari Pulau Wongyu berteriak keras dan bergegas menuju para setan darah ini. Di luar kekuatan sendiri, kepala sepupu meletakkan tangannya di belakang punggungnya, menggelengkan kepalanya dan mencibir. 3 murid sekte setan darah menyerah masa lalu, namun kekuatan Pulau Wongyu terlalu berbeda dari sekte setan darah. Bahkan jika murid-murid ini mencoba yang terbaik, mereka bukan lawan mereka. Pada saat ini tidak ada yang bisa mengubah situasi apapun di sini. Yang Hua memiliki Kilin Man, Wang Yongdao, dan klan kuat lainnya untuk bergabung. Sangat disayangkan bahwa yang disebut raksasa klan ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan sekte setan darah kami. Keterampilan seni bela diri mereka sangat kikuk di mata kami. Jika kalian mengandalkan mereka untuk menyelamatkanmu, tidak diragukan lagi adalah mimpi bodoh. Kepala sepupu mencibir, kecuali orang-orang dari sekte kuno dan sekte Kaisar Timur mengambil tindakan. Tetapi orang-orang dari 2 kekuatan ini terjaga terhadap Hong Yangu. Bagaimana mereka bisa ke sini? Terlebih lagi mereka tidak menerima berita kerumunan itu putus asa. Terus tarik untukku. Kepala tetua tersenyum. Ya, para murid melanjutkan dan teriakan Qin Busong terdengar lagi. Tapi setelah beberapa kali dicabut, dia pingsan kesakitan. Tetapi orang-orang dari sekte setan darah tidak membiarkannya pergi sama sekali. Mereka menuarkan sebaskom air dingin ke atasnya, bangunkan secara paksa dan kemudian menariknya keluar. Siksaan tanpa akhir membuat Qin Busong berusia beberapa tahun dan wajahnya sangat pucat dan penuh keringat. Penatua, mengapa kamu tidak membunuh kelompok orang ini saja? Omong kosong, apa yang kamu lakukan dengan mereka?
Seseorang murid melirik ke tempat kejadian dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tujuan kami di sini bukan untuk membunuh orang, tetapi untuk mencari manfaat bagi Master Sekte. Jika orang-orang dari sekolah Suwanyi bersedia tunduk pada Sekte Setan Darah kami, itu akan menjadi manfaat tak terbatas bagi Sekte Setan Darah kami, berkata dengan senyum ringan. Jadi, para tetua ingin membunuh ayam untuk memperingatkan Kara. Ya, biarkan mereka melihat metode kita. Orang-orang ini terlalu jauh dari kita yang bertarung dan membunuh seni bela diri. Mereka tidak tahu kekejaman kita sama sekali. Karena itu masalahnya hari ini dijadilah kejam. Setelah mencabut kuku pria ini, cabut semua gigi dan rambutnya untukku. Lalu kupas dia untukku. Mata kepala tetua mengerikan. Ya, Penatua. Murid itu mengangguk lagi dan lagi. Setelah kuku 10 jari dicabut, Kin Busong sudah pingsan 3 kali. Setelah itu murid-murid ini mulai mencabuti rambut dan giginya. Kin Busong gemetar kesakitan dan berjuang seperti orang gila, tetapi tubuhnya ditahan dengan erat. Tidak bisa bergerak dan mulutnya tidak memiliki kekuatan untuk berteriak kesakitan. Banyak orang menangis karenanya, orang yang tak terhitung jumlahnya meraung keras. Namun pada saat ini teriakan keras bergema dari gerbang sekolah Suwanyi. Apa yang sedang kamu lakukan? Semua mata tertuju ke pintu, tapi saya melihat seorang bibi dengan keranjang sayur berdiri di pintu gerbang, menatap pandangan ini di sini. Jelas dia ketakutan. Penampilan menyedihkan Kin Busong ini benar-benar menyayat hati. Namun segera kemarahan muncul di wajah bibi. Kemarahan tak berujung, jenis kemarahan yang bisa dilihat sekilas hampir mencerat darah. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya, menyalakan fungsi perekaman video dan merekam video di sini. Dan pada saat yang sama dia berteriak keras, lihat, lihat, lihat. Presiden sekolah kedokteran Suwanyi dipukuli oleh sekelompok preman. Sepertinya ini preman, ini sangat kejam. Mereka bukan manusia, mereka adalah sekelompok binatang, bahkan Dian Kin memukuli mereka. Wanita tua, apa yang kamu bicarakan? Muridnya sangat marah dan berlari cepat melangkah maju. Dia menampar telepon bibi ke tanah dengan tamparan. Layar ponsel retak. Mata bibi membulat dan kemudian dia bergegas ke depan dan meraung seperti orang gila. Apa yang kamu lakukan? Merusak ponselku, kehilangan uang. Nak, kamu harus memberiku uang. Kalah uang. Mencari kematian. Murid itu marah dan menampar wajah bibinya secara langsung. Bibi adalah orang biasa. Bagaimana dia bisa menanggung tamparan seperti itu? Segera pria itu berbalik pergi, mengeluarkan gigi berdarah dari mulutnya dan kemudian jatuh ke tanah tanpa bergerak. Teriakan melengking datang dari belakang. Pada pandangan pertama ternyata itu adalah putri bibinya. Dia menatap kosong pada adegan ini lalu mengeluarkan ponselnya dan berteriak, "Suami, cepat ke akademi, ibuku dipanggil." Setelah beberapa panggilan, wanita tua itu juga mengeluarkan ponsel merekam video dan dia berteriak, "Lihat semuanya, ibuku dibunuh secara brutal hanya karena dia melarang preman-preman ini memukuli Presiden Kin. Orang-orang ini bukan manusia, datanglah ke sekolah Suwanyi, orang-orang itu menangkap mereka semua." Murid itu melangkah maju dan menampar wajah wanita itu. Tulang pipi wanita itu terletak, dia pingsan di tempat dan tidak bisa bergerak. Di mata para seniman bela diri, orang biasa dengan kepala datar tidak berbeda dengan semut di tanah. Terlalu mudah untuk membunuh mereka. Tapi dunia ini bukan dunia pedang dan dunia kuno. Ini adalah dunia hukum. Setelah berurusan dengan wanita itu, murid itu cukup puas, meludah dan berbalik. Sebaliknya kepala sepupuh merasa ada yang tidak beres. Penatua, mari kita lanjutkan. Saya pikir orang-orang dari sekolah Suwanyi ini akan patuh. Satu orang berkata sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu lanjutkan. Kepala sepupuh ragu-ragu dan mengangguk ringan. Semua orang merencana untuk terus menyiksa Kin Busong, tapi sekarang kegentingan. Beberapa mobil tiba-tiba berhenti di depan gerbang sekolah Suwanyi dan kemudian 7 atau 8 pria berjalan turun. Siapa yang bergerak? Presiden Kin. Presiden Kin tidak memungut biaya untuk perawatan medis rakyat jelata kita. Orang yang begitu baik adalah Bodhidasta yang hidup. Orang mana yang telah kehilangan hati nuraninya berani menyentuhnya. Orang-orang itu berteriak. Semakin banyak orang bodoh. Murid-murid dari sekte tentara semuanya mencibir dan berjalan ke arah orang-orang itu tanpa basa-basi. Tembak orang-orang yang menganggur ini sama lalu kunci pintu untukku. Kepala tetua juga terganggu oleh orang-orang ini. Tetapi tepat ketika murid-murid ini akan mulai bergerak, kegentingan. Semakin banyak mobil diparkir di depan gerbang sekolah Suwanyi dan sejumlah besar orang dengan cepat berlari ke sekolah Suwanyi. Orang-orang ini mengenakan pakaian yang berbeda, berpakaian seperti warga sipil. Semuanya adalah penduduk sekitar.
Sepintas ada ratusan ribu memadati gerbang seperti pasar. Siapa yang menggertak Presiden Qin? Ya Tuhan, apakah itu Presiden Qin? Mereka benar-benar melakukan sesuatu yang buruk pada Presiden Qin. Binatang, di siang bolong apakah masih ada Wang Fa? Keadaan tragis saat ini, semua orang marah, mereka semua dikelilingi, murid-murid setan darah juga tercengang. Kekuatan massa sangat besar meskipun mereka sangat baik dalam seni bela diri. Orang-orang dari sekte setan darah telah kehilangan banyak momentum ketika mereka melihat begitu banyak orang. Kewalahan adalah bodoh. Orang-orang dari sekte sekolah kedokteran Xuan juga sedikit bingung. Cepat dan lepaskan mereka. Pada saat ini seseorang berteriak. Semua orang mengangkat tangan mereka secara serempak dan berteriak. Lepaskan, lepaskan. Suara itu menggelegar dan memekak telinga. Tekanan pada setan darah berlipat ganda. Semua orang memandang kepala penatua satu demi satu masing-masing dengan tatapan ganas di matanya. Kepala tetua mendengus dingin, beraninya hal-hal bodoh ini berani mencampuri urusan sekte setan darah saya. Jika demikian jangan sopan kepada mereka, lakukan. Beritahu mereka betapa kuatnya kita. Perintah. Para murid berteriak serempak dan mereka mulai melakukannya. Hanya sepotong warga sipil, bagaimana mungkin mereka tidak menghadapinya. Tapi jatuhkan tetes saat ini. Semakin banyak mobil berderet dan ada orang bergegas masuk ke sekolah Suanyi. Sudah ada ribuan orang di seluruh akademi yang memenuhi sekolah teman bermain akademi. Para murid yang akan mulai berhenti dan melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Mereka tidak berani main-main lagi karena mereka harus yakin akan satu hal. Penatua, apakah kita harus membunuh semua orang ini? Di sini. Membunuh ribuan orang, beraninya mereka. Membunuh satu atau dua murid tidak masalah. Lagi pula mereka semua memiliki darah di tangan mereka. Jika tidak, kepala tetua tidak akan bisa membawa mereka. Tapi membantai ribuan orang itu berbeda. Dan orang-orang terus bergegas masuk ke luar gerbang. Dengan cara ini setidaknya puluhan ribu orang harus dibunuh. Apakah ini sifatnya? Konsekuensinya bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para murid ini. Dan tekanan psikologis tidak memungkinkan mereka untuk menerima hal seperti itu. LDR tampaknya semakin banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Bahkan jika kita mulai membunuh, kita tidak dapat menyelesaikannya dalam beberapa saat. Seseorang murid gemetar dan berkata, kepala tetua tampak muram. Dia akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Para setan darah semua gugup dan bingung. Pada saat ini seseorang dari akademi tampaknya telah menemukan sesuatu dan berseru. Semuanya, lihat ponsel Anda. Lau Shao, Xiang Chan Bai dan Mahai dan yang lainnya terkejut dan segera mengeluarkan ponsel mereka. Kepala sepupu juga tampaknya menyadari sesuatu dan buru-buru mengeluarkan ponsel beberapa tahun dan membuka perangkat lunak tertentu. Tapi saya melihat video langsung didorong di bandara perangkat lunak. Video ini direkam oleh Bibi di awal. Video ini memiliki lebih dari 500 juta suka dan tumbuh pada tingkat yang mencengangkan. Netizen yang tak terhitung jumlahnya meninggalkan pesan bawah di video. Semuanya dipenuhi dengan kemarahan yang besar. Ya Tuhan, ada orang-orang di tempat-tempat seperti sekolah Suanyi yang membuat masalah. Binatang apa itu? Sekolah Suanyi adalah klinik gratis yang terkenal di negara kita. Banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan dirawat di sini tanpa uang. Dan banyak orang miskin bahkan bisa mendapatkan perawatan di sini secara gratis. Beberapa orang lari ke sini untuk membuat masalah dan menyakiti Presiden Qin. Apakah ini masih manusia? Orang-orang di sana semuanya adalah bodhidasta yang hidup. Penyakit ibuku disembuhkan di sana dan tidak mengeluhkan biaya sepeser pun. Dan kakekku, Fo, selama beberapa dekade kakinya juga sembuh di sana. Sialan, aku akan pergi ke sekolah Suanyi sekarang dan menghajar binatang buas ini. Segera hubungi patroli untuk menyelamatkan Presiden Qin. Terlalu penuh kebencian bajingan-bajingan ini, binatang buas. Seluruh keluarga bajingan ini akan berkumpul di krematorium besok. Abunya berserakan di atasnya. Segera video yang diposting oleh Putri Bibi juga diposting. Sikap arogan sekte setan darah benar-benar terekspos di mata setiap netizen. Dan semakin banyak orang yang marah. Semua orang bergegas ke sekolah Suanyi. Dia bersumpah untuk menangkap orang-orang yang menyakiti Presiden Qin dan menyelamatkan Presiden Qin dari kesulitan. Bagaimana ini bisa terjadi? Kepala tetua tercengang. Pada saat ini teleponnya bergetar. Ada nomor yang dipanggil. Orang yang dapat memanggil ponsel kepala tetua jelas bukan orang biasa. Dan dia segera menekan tombol koneksi. Namun menutup wajah adalah omelan.
Noda darah, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu membuat keributan seperti itu? Apakah kamu mencoba menyeret para setan darah ke dalam air? Nada bicaranya, meskipun Anda hanya bekerja sama dengan sekte darah kami dan bukan anggota sekte kami, Noda darah, saya adalah kepala tetua dari sekte setan darah. Berlebihan, apakah kamu percaya bahwa aku bisa pergi lebih banyak lagi? Kamu berhenti berbicara omong kosong padaku. Dengar bahwa orang-orangmu keluar dari akademi kedokteran mendalam dan segera pergi. Jangan sakiti siapapun, mengerti? Ayo pergi. Saya belum menyelesaikan tugas master sekte. Bagaimana saya bisa pergi? Jika menyebar, bukankah saya akan kehilangan semua wajah sekte setan darah saya? Kepala tetua tidak berani berdamai, tetapi orang-orang di sana meraung lagi. Jika kamu tidak pergi, setan darah kami musnah besok. Apakah kamu percaya? Kamu masih tidak mengerti keseriusan masalah ini. Kamu sudah diawasi oleh seluruh bangsa. Apakah kamu masih menginginkan setan darah? Apakah kamu ingin menjadi musuh dunia? Begitu kata-kata ini keluar, kepala tetua terkejut dan segera mengerti apa yang dikatakan. Hal-hal yang begitu besar aku takut di atas akan masuk. Meskipun sekte setan darah adalah sekte tersembunyi dan kuat, bagaimana bisa bersaing dengan yang resmi? Jika resmi berakhir, sekte iblis setan darah diragukan lagi akan dinilai dari telur yang mengenai batu. Dan itu dapat dilanjutkan. Ayo pergi. Kepala sepupu tidak berani ragu lagi. Dia menutup telepon dan menghela napas. Segera tinggalkan tempat ini. Sesuai perintah. Para murid mengangguk, tapi saat mereka akan bergerak, orang-orang di sekitar mereka berkumpul lagi. Mau pergi kemana? Kamu ingin melarikan diri setelah membunuh Presiden Qin seperti ini? Ayo naik bersama dan tangkap mereka. Pergi. Dengan teriakan semua orang, hampir 10.000 orang dari segala arah bergegas menuju arah setan darah. Master sekte darah duduk dengan tenang di aula menatap kosong ke kepala tetua di bawah. Pada saat ini orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian compang-camping dengan goresan di sekujur tubuh mereka. Darah yang menetes dan tergeletak di tanah dengan mengerikan. Beberapa orang pingsan dan beberapa orang masih bernapas, membuka mata mereka dengan susah payah. Adapun kepala sepupu, dia terengah-engah, tampaknya seperti dia akan mati kapan saja. Siapa yang mengira bahwa ini adalah kepala tetua yang sangat kuat dari sekte setan darah? Situasinya tragis seperti itu. Pernah membuat semua orang di sekte setan darah tercengang. Siapa yang melakukannya? Master sekte setan darah menarik napas dalam-dalam dan bertanya dengan tenang. Saya tidak tahu. Jawab orang lain, saya tidak tahu. Ya, terlalu banyak orang yang melakukannya. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Terlalu banyak. Berapa banyak? Sekitar puluhan ribu atau 20.000. Mungkin 30.000, 40.000. Apakah itu? Tidak, itu lebih menakutkan daripada tentara. Siapa itu? Orang-orang yang berkepala dingin. Tepat di area sekolah Suwanyi dipenuhi dengan orang-orang di dalam dan di luar. Apakah Anda pikir saya idiot? Manakah dari orang-orang ini yang bukan tangan yang baik dari sekte setan darah kami? Mungkinkah tidak realistis untuk meminta mereka membantai puluhan ribu orang? Tapi jelas bukan masalah besar untuk pergi dengan selamat. Mengapa kita tidak bisa pergi? Sekolah Suwanyi dibungkus dalam 3 lingkaran dan 3 lingkaran. Mereka bergegas keluar dari sekolah Suwanyi, tetapi jalan-jalan di luar juga diblokir oleh orang-orang dan mereka tidak punya tempat untuk pergi. Berapa banyak jalan yang diblokir? Saya tidak bisa menghitung, mungkin setengah kota. Setengah kota? Sekolah Suwanyi Dr. Damar telah melakukan kesejahteraan umum dan klinik gratis selama bertahun-tahun. Orang-orang di akademi memiliki keterampilan medis yang baik dan tidak ada biaya untuk perawatan medis di sana. Pejabat tingkat tinggi dan warga sipil dari seluruh dunia diperlakukan sama, menyelamatkan banyak orang dan menyembuhkan banyak besar. Sayangnya sebenarnya ini juga kesalahan kepala tetua. Dia menyeret semua orang. Orang dari sekolah Suwanyi akan lebih baik mati dan daripada menyerah kepada sekte setan darah kami. Dan para tetua menggunakan kekerasan untuk menganiaya mereka. Ketika Qin Busong dipindahkan, seseorang mengambil video dan mempostingnya di internet, yang membuat masalah ini menjadi besar dan bahkan pihak lain pun khawatir. Begitukah? Master sekte setan darah merenung. Tuan sekte, masalah ini telah menyebar. Sekte setan darah kami dapat dikatakan sebagai bahan tertawaan di dunia. Dan kehilangan muka, pria itu mengepalkan tinjunya lagi. Untuk membuat lelucon besar seperti itu, bagaimana kamu masih memiliki wajah? Seret semua sampah ini ke bawah, kupas kulit dan kramnya, dan eksekusi semua.
kata Master Sekte Standara ringan. Begitu kata-kata ini keluar, kepala tetua di tanah menjadi cemas dan mencoba yang terbaik untuk berseru. Tuan Sekte, selamatkan hidupmu. Saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda telah mengecewakan saya lagi dan lagi. Bagaimana aku bisa memaafkanmu? Master Sekte Standara tanpa ekspresi. Kepala tetua putus asa, tetapi pada saat ini pria sebelumnya berbicara lagi. Orang-orang ini tidak dapat dibunuh. Anda harus menyerahkan mereka. Sekte sungguh membunuh begitu banyak orang, tetapi masih tidak dapat melarikan diri. Limbah ini tidak apa-apa untuk tinggal di sekte standar saya. Gunakan karena Anda ingin menyerahkannya. Mari serahkan mereka. Tapi masalah ini tidak bisa berakhir seperti ini. Apalagi yang diinginkan Master Sekte. Rasa malu dari sekte standar ku harus ditemukan. Kali ini bukan waktu yang tepat untuk memulai. Jika kita tidak melakukannya, sekutu sekte iblis darah kita tidak akan kecewa dengan kita. Apa yang akan terjadi? Konferensi. Apakah angin darah datang? Kemarin, kembalilah di malam hari dan berlatih di kolam darah. Kirim dia dan bawakan aku kepala orang-orang yang terlibat dalam masalah ini. Ya, pria itu menggenggam tangannya tinju dan perlahan mundur. Pada saat ini, murid lain berlari ke aula. Sekte guru, api telah menyala selama hampir 2 hari. Apakah Anda sudah berhenti? Tanya murid itu dengan hormat. Dr. Damar memiliki tubuh bawaan, dan air dan api tidak akan dikalahkan. Tetapi jika dia terbakar selama 2 hari, dia harus mati di beberapa titik. Xiao, ikuti perintahnya. Burung hantu darah memimpin perintah dan berjalan cepat menuju area terlarang. Pada saat ini area terlarang berwarna merah darah, dan gelombang panas menjolak ke langit. Murid-murid sekte standara berjalan masuk dan keluar di gerbang area terlarang dengan tumpukan kayu besar, dan wajah semua orang panas dan memanas. Keringat seperti hujan. Burung hantu darah masuk ke dalam dengan sedikit keberuntungan. Tanah di dalamnya terpanggang merah. Sangkar yang terbuat dari besi dingin laut utara juga berwarna merah tua, seolah-olah akan meleleh, dan api di dalamnya masih berdidih. Beberapa elit setan darah berdiri di depan kandang dan melepaskan energi mereka untuk menjaga api. Hentikan semuanya, burung hantu darah berteriak. Semua murid berhenti. Tuan hantu darah, beberapa elit melangkah maju dan mengepalkan tangan. Tuan Sekte memerintahkan saya untuk datang dan memeriksa situasi. Anda menunggu untuk memadamkan api segera. Ya, semua orang mengangguk dan buru-buru membawa air yang sudah disiapkan dari luar dan menuangkannya ke dalam kandang. Lusinan tong air dingin dituangkan ke dalam kandang dan apinya hanya sedikit lebih kecil. Hanya nyala api yang mengerikan itu. Butuh setengah jam untuk padam sepenuhnya. Bagian tengah sangkar penuh dengan abu, menutupi lapisan hampir 1 meter. Setidaknya untuk penyihir bagian dalam orang tidak bisa lagi melihatnya. Apakah begitu terbakar sehingga tulangnya tidak terlihat? Susiao bergumam di dalam hatinya. Tuan, apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Kandangnya terkunci, bagaimana saya bisa masuk? Tuan, meskipun kandang ini dibuat oleh Bein Haikon Iron, setelah 2 hari dipanggang dengan suhu tinggi, itu telah meleleh dan berubah bentuk. Itu menekuk dengan sedikit patah. Elit di sebelahnya berkata sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya dan langsung menekuk batang sangkar yang kokoh. Burung hantu darah cukup terkejut, tapi sekarang tugas utamanya bukan ini. Dia melangkah masuk, menginjak abu yang tebal, dan mengamati bagian bawah kakinya dengan hati-hati. Ingin melihat apakah ada residu yang tertinggal di tulang Dr. Damar, sehingga dia bisa membawanya kembali ke Master Sekte Standara. Tapi saat ini panggilan, sebuah tangan tiba-tiba terulur dari abu dan meraih betis Su. Apa? Xiao sangat ketakutan sehingga dia hampir meledakkan rambutnya dan hendak mundur dengan tergesa-gesa. Tetapi pada detik berikutnya tangan itu menariknya terbalik. Kemudian sesosok berdiri dari abu gelap, meraih dengan satu tangan sambil memegang lengan Xiao. Dia mengangkatnya satu tangan seperti seekor ayam. Dia belum mati, tidak mungkin. Tangisan melengking dan kekuatan bergema di seluruh area terlarang. Burung hantu darah juga terkejut. Dia bersumpah bahwa dia belum pernah menemukan gambar yang begitu menakutkan dalam hidupnya. Orang di depannya tertutup abu, tetapi kulitnya halus dan tidak ada bekas luka bakar sama sekali. Dilihat dari kontur wajah yang seperti dewa itu, dia adalah Dr. Damar. Rambutnya terbakar habis, tubuhnya telanjang, otot-ototnya sangat keras, otot-ototnya sangat profesional, dan hal yang paling mencengangkan adalah pupil matanya. Itu berubah menjadi emas. Ini seperti memiliki mata dewa.
Burung hantu darah bergetar liar dan dia bisa merasakan aura pembunuh di mata pria di depannya. Pada saat yang sama, aura di tubuh lawan juga telah mengalami perubahan yang mengejutkan dari sebelumnya. Untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa apa yang berdiri di depannya adalah dewa yang sebenarnya, raksasa yang tak terkalahkan. Aku sekecil butir pesir, lepaskan Lord Xiao Xiao, kamu mencari kematian. Para murid dari sekte Setandara pulih dari kepanikan mereka, mencabut pedang mereka satu demi satu dan membantai Damar. Mata emas Damar meledak dengan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kirinya dengan keras dan menampar orang-orang yang bergegas itu ke udara. Dadakan, aura besar meletus dari tangannya, menekan para murid seperti palu godam. Dalam sekejap tubuh mereka runtuh dan rata ke bawah dalam postur yang aneh, dan akhirnya berubah menjadi beberapa genangan saus daging dan mati secara tragis. Dokter jenius Lin ini benar-benar menggunakan energi yang menyebalkan, dan itu bukan hanya biasa, kekuatannya pasti meningkat tak terhitung jumlahnya. Juga apa yang terjadi pada lengan kirinya, kenapa tubuh lagi? Bukankah dia hanya memiliki satu tangan? Banyak kebingungan dan ketidakpahaman memenuhi otak Xiao Xiao. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan alasan karena ketakutan yang tak ada habisnya telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Murid Setandara yang tersisa terlalu takut untuk melangkah maju dan berhenti dengan tergesa-gesa. Pergi dan beritahu sekte master, cepat. Beberapa murid berteriak, berbalik dan berlari. Tidak ada yang peduli tentang hidup dan mati Xiao Xiao. Xiao Xiao tahu bahwa jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dokter Ilahi Lin, jangan bunuh aku tidak ingin membunuhmu. Ini adalah keputusan sekte dan aku tidak bisa berbuat apa-apa, teriak Xiao Xiao. Tapi Damar sepertinya tidak mau mendengarkan omong kosongnya, jadi dia mengangkat tangannya untuk menghancurkan kepalanya menjadi berkeping-keping. Pada saat yang tepat, Xiao Xiao hanya bisa mencoba yang terbaik untuk berteriak, Dokter Damar, jika kamu tidak membunuhku, aku akan memberitahumu pesan penting. Damar menatapnya dan berkata dengan dingin, informasi penting apa? Ini tentang sekolah suami Anda. Master Sekte ingin mengambil sekolah suami Anda sebagai miliknya. Dia mengirim para tetua yang berlumuran darah untuk pergi ke sana sebelumnya, tetapi dia gagal, yang membuat sekte kehilangan muka. Dikirim seorang pembunuh untuk membantai sekolah Suanyi. Saya pikir orang itu seharusnya berangkat sekarang dan langsung pergi ke sekolah Suanyi. Dokter Damar, jika Anda tidak cepat kembali, Anda hanya dapat memberikan Suanyi. Orang-orang dari sekolah Suanyi itu telah mengumpulkan mayat-mayat itu. Xiao Xiao berteriak dengan penuh semangat. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi Damar langsung berubah. Apakah ini benar? Jika kamu tidak percaya padaku, tontonlah. Xiao Xiao buru-buru mengeluarkan ponselnya dari sakunya dan memutar video tentang Qin Busong yang dilecehkan untuk dilihat Damar. Damar segera meledak dalam kemarahan. Komandan Ma menuntunnya untuk mengingatnya. Tidak ada yang bisa mengingat orang itu kecuali raja. Xiao Xiao gemetar. Mengetahui bahwa waktu tidak menunggu siapapun, Damar segera melepaskan tangannya dan membiarkan Xiao Xiao pergi. Tetapi alih-alih melepaskannya, dia melepas pakaiannya, mengenakannya dan bergegas keluar dari area terlarang. Ini Dokter Damar, cepat dan hentikan dia. Para murid Setandara berseru di luar, tapi tidak ada yang bisa menghentikan Damar saat ini. Sepanjang jalan, Damar tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Dan dia membunuh sekte Setandara seperti tiba-tiba. Master sekte Setandara juga khawatir dan segera mengambil tindakan untuk mencegat Damar. Tapi Damar sangat cepat sehingga sulit untuk mengejar. Dokter Damar, kamu tidak bisa melarikan diri. Ujung bumi aku juga akan menghancurkan tulangmu menjadi abu. Master sekte Setandara tertawa terbahak-bahak. Tidak perlu ke ujung bumi. Besok pagi aku akan datang kembali ke sekte Setandara lagi. Damar Sen menjawab dengan dingin. Besok pagi, Master Sekte Setandara menyipitkan matanya, merasa ada yang tidak beres. Dia samar-samar menyadari sesuatu dan segera berlari menuju area terlarang. Tapi dia tidak bisa melihat sosok Xiao Xiao. Sebaliknya, seorang murid berdiri di sana terlihat sangat gugup. Di mana burung hantu darah? Master Sekte Setandara menghela napas. Kembali ke Sekte Master. Tuan Xiao Xiao meminta pakaian muridnya dan berkata dia akan beristirahat. Murid itu buru-buru berkata, idiot. Master Sekte Setandara sangat marah dan menampar wajah muridnya. Murid itu terbang langsung menabrak dinding, memecahkan kepalanya dan mati di tempat. Wajah orang-orang di sekitarnya berubah ngeri. Xiao Xiao pasti berusaha untuk bertahan hidup. Beritahu Dokter Damar bahwa Su Peng pergi ke sekolah Suanyi dan Dokter Damar pergi ke sekolah Suanyi untuk
memadamkan api. Master Sekte Iblis Darah mendengus dingin. Pengkhianat Su Xiao, jangan pergi jauh sekarang. Pergi bawa dia kembali untukku. Ya, setelah itu kirim 2 kelompok orang lagi untuk bergegas ke Qilinmen dan Pulau Wang Yao selama dan bunuh semua orang di 2 tempat ini. Tetaplah. Ya, senja. Masih banyak orang berkumpul di sekolah Suanyi. Beberapa penduduk terdekat dan berjalan ke akademi dengan telur dan buah-buahan dan memberikan barang-barang ini kepada staf medis sekolah Suanyi. Qin Busong berbaring di ranjang rumah sakit dan menerima perawatan. Dia telah menderita banyak cedera dan dia pasti tidak akan dapat pulih dalam beberapa saat, tetapi kesadarannya masih ada dan secara umum itu tidak akan mengancam hidupnya. Busong, lukamu tidak apa-apa. Ketika guru datang kamu akan baik-baik saja. Setelah beberapa suntikan, Xiong Changbai datang dan menghiburnya sambil tersenyum. Meskipun dia perkasa untuk tertawa, Qin Busong perlahan membuka mata tuanya yang keruh, mendengus mulutnya yang kering dengan beberapa gigi dan berkata dengan suara serak, apakah ada berita dari guru? Ekspresi Xiong Changbai menjadi gelap dan kemudian dia tersenyum. Ya, guru bergegas ke sini. Kamu tidak pandai berbohong. Qin Busong menggelengkan kepalanya. Xiao Changbai tidak tahu bagaimana menjawabnya. Penatua Qin, pada saat ini Mahai berjalan ke bangsal dengan cepat. Dengan ekspresi serius, dia berkata dengan suara rendah, kudengar kamu tidak setuju dengan saranku. Jika kamu terus seperti ini, kamu tidak akan bisa menyelesaikan masalah sama sekali. Apa saranmu? Qin Busong bertanya dengan lemah. Saya meminta semua orang dari sekolah Suanyi untuk mengevaluasi Jiang Shen dan menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Menurut informasi yang dikumpulkan Yang Hua tentang Sekte Setendara tidak akan menyerah dan mereka kemungkinan akan mengirim orang ke sini, waktunya akan berbahaya. Jadi Anda ingin sekolah Suanyi kami menyerahkan semua pasien di sini? Presiden Ma, saya tidak bisa melakukannya dan saya rasa guru tidak mengizinkan saya melakukannya. Apa itu? Tentu saja. Itu adalah tanggung jawabmu untuk menyelamatkan orang-orang mati dan menyembuhkan orang terluka. Bisakah kamu menyelamatkan orang mati dan menyembuhkan orang terluka ketika kamu mati? Hidupku adalah untuk menyelamatkan orang-orang. Jadi aku harus berada di sini. Aku akan harus menemui Dr. Damar untuk mereka. Qin Busong berkata dengan suara rendah, tapi saya tidak keberatan dengan saran Anda. Karena apa yang Anda katakan juga masuk akal. Jadi mari kita mengirim seseorang untuk berkonsultasi dengan setiap anggota Akademi Suanyi dan jika ada ingin pergi dengan Anda, mereka bisa pergi. Mahai mengangguk dan segera berlari ke bawah, namun 20 menit kemudian dia bergegas kembali dengan cemas. Qin Busong, apa yang kamu ingin lakukan? Tidak ada yang mau ikut denganku. Bukankah kalian semua ingin mati di sini? Mahai melompat cemas. Tuan Ma, saya tidak bisa membantu Anda. Qin Busong menggelengkan kepalanya. Kamu, Mahai tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini pintu bangsal didorong terbuka dan seorang dokter yang mengenakan topeng dan jas putih berteriak dengan mendesak. Olkin, pasien di tempat tidur 7 memiliki gejala akut dan beberapa direktur belum menentukan penyebabnya. Tolong ambil lihat. Oke, aku akan segera pergi. Qin Busong buru-buru bangkit tetapi luka-luka di tangan dan kakinya terlihat dengan gerakan itu dan dia menggigil karena rasa sakit itu. Tapi dia masih tegang dan bangun dari tempat tidur. Busong, jangan khawatir, tidak apa-apa. Kakek, jeritan menyayat hati terdengar dari pintu. Itu ada sosok yang cantik. Itu tidak lain adalah cucu Qin Ning. Selama periode waktu ini, Qin Ning telah belajar di Yanjing. Dan ketika dia mengetahui kecelakaan Qin Busong, dia terbang kembali dalam semalam. Melihat Qin Busong yang dipenuhi memar rambutnya dan kuku, hati Qin Ning sepertinya terpotong-sepotong. Dan demi sepotong dengan pisau dan itu sangat tidak nyaman. Ning kamu di sini. Ayo pergi menemui pasien dengan kakek dan kamu bisa belajar dengan baik, kata Qin Busong sambil tersenyum. Kakek, kamu sudah seperti ini, mengapa kamu masih bekerja begitu keras? Di mana Dr. Damar? Di mana dia? Biarkan dia menunjukkannya padamu, kata Qin Ning kesakitan. Guru, dia belum kembali, kata Qin Busong ragu-ragu. Lalu melambaikan Qin Ning dan berjalan keluar dari bangsal sendirian. Tidak peduli bagaimana Qin Ning membujuknya, itu tidak berguna. Qin Busong seperti biasa datang ke bangsal memeriksa denyut nadi pasien, melihat dan mendengar dan mendiagnosa penyebabnya. Ekspresinya serius dan tangannya sedikit gemetar karena rasa sakit yang saat ini mengambil denyut nadi.
Melihat adegan ini, staf medis di bangsal semua menyeka mata mereka secara diam-diam dan menangis secara emosional. Kining berdiri di pintu semakin menangis. Siapa Kin Busong? Pada saat ini suara serak dan dingin tiba-tiba terdengar di sisi Kining. Kining tertegun dan melihat ke samping hanya untuk menyadari bahwa seorang pria dengan jas hujan dan topi hitam berdiri di sampingnya di beberapa titik. Di bawah pinggiran topi ada sepasang mata yang dingin dan menakjubkan. Kining tanpa sadar ingin mengatakan bahwa orang di dalam adalah Kin Busong, tetapi ketika kata-kata itu mencapai tenggorokannya, dia tiba-tiba berhenti. Dia memperhatikan pria itu dengan cermat dan melihat bahwa dia sangat kuat dan tampaknya sangat sakti. Jadi dia menjaga pikirannya dan berkata, Presiden Qin tidak ada di akademi, sepertinya dia sudah keluar. Lung Shao itu, Xiong Chan Bai, Meng Zhou, pria itu bertanya lagi. Mendengar ini, Kining segera merasakan niat pria di depannya dan jantungnya bergetar kencang. Dia bernapas dengan tegang, menjadi bijaksana dengan tergesa-gesa menunjuk ke koridor di sana, berkata, mereka harus mengadakan pertemuan di ruang konferensi. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, segera berjalan ke depan dan dengan cepat menghilang di koridor seolah menuju ruang konferensi. Tuan Ma, kakek, Kin Busong buru-buru berteriak kepada orang-orang di dalam. Pembunuh itu ada di sini lagi. Lari. Apa? Orang-orang terkejut dan memandang Kining. Kining ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini dia merasa seperti seseorang berdiri di belakangnya dan dia menoleh perlahan. Dan wajahnya langsung pucat. Orang yang menghilang di koridor barusan berdiri di belakangnya di beberapa titik. Pada saat ini dia menatap kosong pada orang di bangsal.